Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan soal-soal yang nantinya akan kita kerjakan pada kuis besar 1 untuk programming lab gitu ya. Kita ada di minggu kelima, jadi hari ini kita akan melaksanakan kuis besar. Jadi di kuis besar 1 ini pengumpulannya nanti itu hanya melalui channel MS Team ya. Jadi sudah diberikan tenggat juga, jadi mohon diperhatikan batas waktu pengumpulan dan media untuk mengumpulkannya. Di luar media dan waktu yang sudah ditentukan, maka pengumpulan kuis besar akan dianggap invalid atau tidak akan dinilai. Gitu ya. Baik, kita mulai saja dengan soal yang pertama. Di soal yang pertama, kalian akan mengerjakan ini. Topiknya adalah Love Analyzer. Sebuah penelitian akan dilakukan untuk menciptakan sebuah kecerdasan buatan yang mampu memprediksi tingkat kecocokan dalam sebuah hubungan berdasarkan tanggal lahir masing-masing pasangan. Jadi nanti kalian diminta untuk membuat sebuah program, ya program sederhana untuk memprediksi tingkat kecocokan pasangan, begitu ya. Algoritma ini bekerja dengan cara menjumlahkan digit tanggal lahir, ya, kemudian dilakukan analisa. Jika hasil kalkulasinya menunjukkan angka nilai 1 sampai 3, maka pasangan tersebut tingkat kecocokannya rendah atau tidak cocok. Jika nilainya 4 sampai 6, maka pasangan tersebut cukup serasi atau sedang tingkat kecocokannya. Dan jika 7 sampai 9, maka pasangan tersebut boleh dikatakan sangat serasi atau tingkat kecocokannya tinggi. Kalian diminta untuk menyelesaikan penelitian tersebut dengan membuat program berdasarkan algoritma tadi. Jadi ilustrasinya begini. Kalian menginputkan dua buah tanggal lahir dengan format tahun, bulan, tanggal, gitu ya. Jika salah satu dari komponen tersebut, misalkan bulan dan tanggalnya itu hanya satu digit, maka wajib menyertakan angka nolnya. Jadi tidak boleh ditinggal ya. Jadi kalau misalnya di sana 2 Oktober, 2-nya itu kan satu digit, kalian harus menuliskannya 02, ya. Di sana misalkan 5 Juni, maka harusnya nulisnya 0506 ya. Tapi karena formatnya itu adalah tahun, bulan, tanggal, maka dihasilkan 1987 0605. Gitu ya. Kemudian di bawah itu sudah ada contoh perhitungannya. Jadi setelah kita pecah ke dalam digit, kemudian kita hitung nilai digitnya, kemudian kita jumlahkan. Jika hasil penjumlahan digit itu menghasilkan digit lebih dari 1, ya 0 sampai 9, maka dia harus dipecah untuk kemudian dicari satu digit angka terakhirnya. Gitu ya. Jadi target angkanya adalah 1 sampai 3, 7 sampai 9 gitu ya, 4 sampai 6 ya. Ini sebenarnya 0 ya, 0 sampai 3 ya. Karena 0-nya berarti tidak cocok sama sekali, jadi tidak saya masukkan dalam hitungannya. Kalau di sini kan nilai 1 sampai 3 tingkat kecocokannya rendah, jadi masih ada possibility, tapi kalau misalkan 0 berarti tidak cocok sama sekali gitu ya. Tapi saya abaikan saja nilainya, semoga tidak ada nilai 0 gitu ya. Baik, itu soal yang pertama. Jangan lupa untuk memberikan nama dan deskripsi dari source code yang nantinya akan dikumpulkan gitu ya. Yang kedua, frequency analyzer. Jadi soal cerita lagi gitu ya. Sebuah pusat militer rahasia mengembangkan prototipe mesin deteksi kejujuran. Mesin ini mampu mendeteksi apakah seseorang berbohong atau tidak berdasarkan tone. Tone itu tinggi rendahnya suara ya. Mesin ini bekerja dengan mentranslasi masukan suara menjadi sekumpulan angka integer yang merepresentasikan tingkatan tone orang tersebut. Jika dalam analisa ditemukan selisih jarak tone tertinggi dan tone terendahnya lebih dari 5 tingkatan suara, maka mesin akan merepresentasikannya sebagai sebuah kebohongan. Jadi ilustrasi programnya seperti ini ya. Inputan user tuh hanya boleh 1 sampai 9 digit maksimum. Ya, jadi tidak dibatasi, tapi setidaknya 1 atau 9. Jadi kalau 0 ya tolong usernya diingatkan lagi untuk menginputkan. Jika lebih dari 9 digit bagaimana? Ya kalian boleh membuat notifikasi ya untuk mengkonfirm bahwa digitnya melebihi standar inputan mesinnya begitu ya. Jadi contohnya di sini saya masukkan angka 3454366657, ini totalnya 9 digit ya, semoga saya tidak salah. Kemudian dicari tone tertinggi dan tone terendahnya. Tone tertingginya di sini adalah 7 dan tone terendahnya adalah 3. Selisihnya adalah 4. 4 tidak lebih besar dari 5, maka dia dianggap user tersebut berkata jujur. Nah, tapi pada contoh yang kedua, jadi sekumpulan digit di sini saya inputkan ada 7 ya. Kemudian dicari tone terendahnya 2, tone tertingginya 8, jarak antara atau selisih dari tone terendah dan tone tertingginya adalah 6, maka user tersebut terindikasi berbohong karena selisihnya lebih dari 5 tingkatan tone gitu ya. Ya, saya rasa tidak sulit untuk melakukannya, mungkin ada sedikit logik untuk memproses inputannya, itu saja.
Kemudian di soal yang ketiga yaitu signal generator. Jadi ceritanya ada seorang astronot bernama Wolfo begitu ya. Ini kebetulan uh, tokoh kesukaan anak saya gitu. Terjebak di sebuah planet asing yang berjarak jutaan tahun cahaya dari bumi karena kehabisan bahan bakar. Wolfo tidak putus asa, dia berniat mengirimkan sinyal SOS menggunakan sonar buatannya yang dibuat dari part roket yang ia gunakan. Jadi roketnya dibongkar, bikin sonar gitu ya ceritanya. Bantulah Wolfo untuk menciptakan sinyal tersebut dengan kriteria sebagai berikut. Jadi inputan dalam programnya ada dua. Yang pertama banyaknya sinyal yang akan diciptakan dan amplitudo frekuensi yang akan diciptakan. Gitu ya. Amplitudo itu tingginya ya, tinggi frekuensi tersebut. Ya, semakin tinggi berarti harusnya frekuensinya semakin keras begitu ya. Kemudian output program berupa rangkaian sinyal sesuai dengan kriteria tadi. Ya, jadi contohnya misalkan ini inputannya 2 dan 3 ya. 2 dan 3 ini 2 spasi 3 langsung saya enter, nanti langsung keluar hasilnya di slide berikutnya ya. 2 ini adalah banyaknya sinyal. Jadi ada banyaknya sinyal tuh ada 2, tingginya frekuensi ada 3. Jadi 3 tingkatan ya. Kita lihat. Ini 2, jadi ini satu gelombang ya. 1, 2, 3, 2, 1 ini adalah satu gelombang, tinggi tingkatan tertingginya atau amplitudonya adalah 3 ya. Amplitudo kan tingkat tertinggi dalam satu gelombang gitu ya. Terus kemudian ini gelombang yang keduanya dengan tinggi yang sama. Jadi dia minta dua gelombang dengan amplitudo masing-masing gelombangnya adalah 3. Jadi kalian buat seperti ini gitu ya. Kemudian soal yang terakhir ya, ini mengambil dari film ya, saya rasa kalian juga banyak yang tahu gitu ya. Setelah berhasil menyelesaikan latihannya, Naruto akhirnya berhasil menyelesaikan jurus barunya Rasen Shuriken ya. Jurus ini mengakibatkan damage area yang cukup besar ya. Meski begitu, jurus ini hanya dapat dipakai sekali karena energi yang digunakan cukup besar. Ya, sebagai rekan satu tim, ya, jadi kalian tuh rekannya Naruto gitu ya. Anda diminta untuk melakukan analisa gitu. Jadi ceritanya Naruto mau melepaskan Rasen Shuriken. Cuman dia nggak tahu kena apa enggak gitu ya. Jadi eh, sebagai rekan satu timnya kalian bantu Naruto untuk memprediksi apakah serangannya itu bakal kena atau nggak kena gitu ya. Nah, gimana kita bisa tahu dia kena atau tidak? Itu pada cerita berikutnya. Jika koordinat musuh ada di dalam damage area, jadi area of attack-nya itu jadi user ada di dalam area of attack-nya Rasen Shuriken, maka musuh pasti sudah dipastikan kalah telak gitu, pasti kena gitu ya. Jika musuh tepat berada di bagian luar area damage ya, damage areanya tadi, maka dia akan terkena damage sebesar 50%. Jadi hanya separuhnya lah. Namun jika di luar maka dia tidak terkena dampak apa-apa. Jadi simulasikan analisa Anda menggunakan rumus matematika kedudukan titik pada lingkaran dengan rumus sebagai berikut ya. Jadi ini tidak selalu koordinat lingkarannya tidak di pusat 0,0 gitu ya. Jadi dia bisa kita letakkan di mana. Jadi yang kalian inputkan nanti adalah X, Y, A, B, dan R-nya. Gitu ya. Jadi kalian harus melakukan googling dulu ya untuk menganalisa cara kerja dari persamaan matematika ini untuk kemudian dibuat codingnya begitu ya. Jadi kalian akan menebak apakah persamaan yang ada di sebelah kiri x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat itu hasilnya lebih kecil sama atau lebih besar dari r kuadratnya. Kalau lebih kecil maka titik atau area di mana musuh berada itu ada di dalam damage area Rasen Shuriken-nya. Tapi kalau misalkan tepat di lingkaran itu berarti dia kena yang 50%. Tapi kalau misalkan titik di luar lingkaran berarti dia nggak kena damage apa-apa. Ya, saya nggak bisa cerita banyak tentang rumus matematikanya karena ini udah di luar konsep programming begitu ya. Tapi ini bisa kalian pelajari ya. Kalian bisa searching sedikit. Ini sudah saya tuliskan di sini keywordnya adalah kedudukan titik pada lingkaran ya. Jadi rumus matematika kedudukan titik pada lingkaran. Kalian boleh searching pakai keyword itu, nanti biasanya sudah ada banyak penjelasannya gimana cara mengkonvert ini ke dalam program. Gitu ya. Tapi dengan cerita seperti ini ya. Jadi kalian kondisikan nanti inputnya seperti apa, kemudian prosesnya bagaimana dan outputnya juga bagaimana. Gitu ya, apakah musuh terkena damage 50%, musuh kalah telak atau musuh tidak terkena dampak apa-apa. Mungkin outputnya seperti itu ya. Silahkan diatur sendiri. Baik, demikian soal kuis besar 1 kita. Selamat mengerjakan, semoga berhasil dan tolong diperhatikan
waktu atau tenggat pengumpulannya. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya.